Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu, semoga semua tetap semangat, dan bismillah kita akan mulai melanjutkan lagi topik bahasan kita. Yang terakhir kita pelajari di sebelum lebaran ya. Kita akan lanjutkan topik bahasan kita dalam satu rangkaian pemrograman yang sudah berorientasi ke pekerjaan atau satu proyek. Namun tetap fondasi yang kita akan coba kuatkan dulu. Untuk nge-review, di pertemuan sebelum kita lebaran itu kita sudah membahas tentang sistem database atau RDBMS, Relational Database Management System berupa MySQL. Kita sudah berkenalan wujudnya seperti apa, cara mengaksesnya bagaimana ya. Nah, kita akan menuju ke proses melakukan interkoneksi antara aplikasi web kita dengan database tersebut. Namun, untuk melengkapi knowledge kita di bagian web apps, mungkin saya akan bahas dulu tentang bagaimana cara kita mempersiapkan layout halaman web menggunakan Bootstrap. Nah, sehingga tampilnya tidak monoton, kemudian bisa kita kemas sedemikian rupa, bahkan nanti kita bisa tata tampilannya menjadi jauh lebih menarik. Sehingga roadmap kita ke depan, kalau kita runut dari belakang, ya, topik kita ya, kita akan runut dari mulai, dari belakang, yaitu kita nanti akan memanfaatkan web panel admin. Nah, web panel admin ini, selamat sore, Assalamualaikum Mas Teguh. Silakan bergabung, baru dimulai ya. Jadi saya baru membuka untuk menunjukkan tentang topik-topik apa yang berikutnya akan kita bahas setelah kita mempelajari tentang MySQL sebelum kita libur lebaran kemarin. Nah, jadi nanti ke depan nih kita akan punya topik bahasan tentang bagaimana membuat sebuah tampilan web menggunakan template yang banyak di luar sana yang berupa template admin ya. Yang kemudian untuk bisa memahami ini, rata-rata template panel admin ini sudah menggunakan framework untuk sisi bagian front end-nya, yaitu kita akan gunakan Bootstrap ya. Kita akan pakai. Nah, untuk bisa memahami Bootstrap tentu kita harus pahami dulu komponen dasar Bootstrap-nya, yaitu ada CSS dan juga ada JavaScript. Oke. Dan kemudian nanti kita akan lengkapi juga di dalam Bootstrap ini tentang pemanfaatan data table, Ajax, sebenarnya ini kita coba pelajari. Jadi kalau kita runut, topik kita ini dari ujung ke depan ya, adalah seperti ini. Jadi ini urutan terakhirnya. Kemudian untuk bisa ke sana kita harus siapin Bootstrap-nya, harus paham tentang Bootstrap. Kemudian untuk bisa nyampe ke Bootstrap juga harus dibekali dengan pemahaman tentang data table dan Ajax dan kawan-kawannya. Ya, dan ini mungkin ya kurang lebihnya. Nah, ini saya bikin jadi satu. Nah, hari ini kita akan fokus di sini dulu nih. Hari ini mudah-mudahan terkejar. Jadi yang dibahas pun juga bukan total semua elemen, semua rumusan, semua perintah, semua atribut dan properti dari CSS dan JavaScript. Tapi kita akan belajar tentang formulasi dari CSS dan JavaScript yang dibutuhkan untuk jadi bekal saat kita memanfaatkan Bootstrap nanti. Ya kan ya? Nah, itu penting. Nah, maka itulah kita akan coba menekankan bahasan kita ke dua hal ini. Ya. Baik. Nah, kita akan mulai dulu dengan konsep dasar seperti biasa, ya. Mungkin konsep dasarnya sederhana. Ketika kita berbicara dengan terkait dengan yang namanya si web page gitu ya, maka kita harus pahami di dalamnya akan ada konten statik dan ada konten ya, ada konten. Kemudian ada
layouting, kemudian ada komponen dynamic ya. Ada static content, kemudian ada layout, dan ada dynamic content. Ya, kita tahu ini ya, bahwa dalam satu buah halaman web itu paling tidak akan terdiri dari ini, gitu kan ya, komposisinya tuh. Ada yang berupa tulisan doang kayak judul artikel gitu kan, itu nggak berubah-ubah kan, nggak berubah-ubah. Ketika ganti artikel barulah si judulnya berubah. Kemudian ada pengaturan layout kayak munculin navigasi, ada warna, pengaturan font dan sebagainya. Nah, itu ditangani di layout. Dan juga ada fungsionalitas untuk konten-konten yang sifatnya dynamic dan reaktif mungkin ya, saya berikan tambahan. Dynamic and reactive content. Maksudnya adalah konten-konten yang dia akan bereaksi ketika kita melakukan action tertentu. Contoh misalkan ketika kita menekan atau mengetikkan sesuatu di field password untuk proses registrasi, kan suka ada ya kotakan confirm password. Nah, kita pengen menghandle agar apa yang kita ketik di password dan di confirm itu langsung dicek huruf per hurufnya. Jadi pengen dicek dan dipastikan itu sama semua gitu kan ya, match ataukah enggak. Nah, untuk memunculkan reactive rule seperti itu, konten yang reaktif seperti itu, maka tidak bisa kita menggunakan si static content HTML-nya gitu kan ya. Perlu ada satu tambahan elemen lain yang ditambahkan di sana. Nah, karena itu kita harus pahami bahwa ternyata untuk menyusun satu halaman web itu yang selama ini kita pelajari kan masih bersifat di sini ya, yaitu memanfaatkan HTML untuk menyiapkan konten statiknya. Nah, tentu ternyata ini nggak cukup, user nggak merasa puas dengan tampilan halaman yang hanya mengandalkan HTML saja. Mereka membutuhkan atau user-user membutuhkan sisi tampilan. Tentu permainan warna, jenis huruf, layouting, mana navigation, nama mana yang jadi artikel utama kalau kita ngomongin blog gitu kan ya. Kemudian mana footer, mana lain sebagainya lah ya. Gambar taruh di mana. Nah, itu kita serahkan ke komponen CSS atau Cascade Style Sheet ya. Dialah yang nanti bertanggung jawab menghandle si si tampilannya atau layouting dari halaman webnya. Dan kemudian nanti juga kita nggak bisa hanya mengandalkan sebuah halaman web yang sifatnya dia segala proses handling datanya diserahkan ke server, ke bagian PHP-nya nanti. Ada beberapa yang bisa ditangani dari front end, gitu kan ya, tanpa mengorbankan kinerjanya si server, kan lebih ringan ya. Nah, untuk bisa menambahkan fitur kecerdasan di dalam halaman web, gitu kan ya, dan itu terjadi delay sisi klien, kita bisa gunakan pemrograman yang sifatnya client side, yaitu menggunakan JavaScript. Ini adalah basicnya, client side scripting. Arti dari istilah client side scripting ini menunjukkan bahwa JavaScript itu sebagai scripting language, bahasa pemrograman yang runningnya di browser, bukan running di sisi server, gitu kan ya. Dan dia akan sangat membantu mengurangi beban server untuk melakukan fungsi validasi, gitu kan ya, verifikasi yang sifatnya bisa ditanggulangi di bagian front end. Contoh yaitu kayak tadi melakukan pengecekan password dan confirm password, di mana cocok atau enggaknya password dan confirm password jangan diserahkan di server, nanti numpuk kerjaannya di sana, gitu kan ya. Nah, ini adalah 3 pelaku utama yang bertanggung jawab membuat sebuah halaman web itu menjadi semakin menarik, gitu kan ya. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Nah, karena ini sifatnya teknologi lama, dari dulu juga udah begini, maka ternyata memang manusia itu terus melakukan evolusi dan prinsipnya sama. Bagaimana cara kita
melakukan effort yang minimal tapi mendapatkan hasil maksimal. Maka banyaklah kontributor di dalam pemrograman web ini yang mendesain, mengemas, menyusun sedemikian rupa scripting sehingga akhirnya pemrograman itu tidak harus selalu dimulai dari nol, tidak harus selalu dari halaman kosong, gitu kan ya. Tapi sudah bisa memanfaatkan apa yang sudah mereka buat untuk kita teruskan. Maka itulah nanti dari ini semua muncullah sejumlah teknologi turunan. Ya, jadi ada advancement dari masing-masing. Contoh dari JavaScript ini nanti akan muncul yang namanya jQuery gitu kan ya. jQuery, kemudian ada lagi Vue.js gitu kan ya. Dan masih banyak macamnya lah yang kemudian itu kemudian menjadi satu produk para kontributor di dunia web ini untuk memberikan kemudahan kepada developer dalam hal menghandle sisi bagian tampilan web gitu kan ya. Kemudian di bagian CSS juga mulai muncul banyak sekali style-style yang rasanya ya memang harusnya begini tampilan web itu. Nah, karena sifatnya sudah selalu seperti itu, ada navigation misalkan ya, ditaruh di atasnya ada logo, kemudian ada dashboard misalkan yang memunculkan grafik, ada tabel untuk menampilkan daftar datanya, ada form gitu ya. Nah, karena sifatnya sudah demikian, maka juga ada yang mengembangkan sisi tampilan yang kemudian orang tinggal pakai aja. Ya, orang tinggal pakai di custom dan kita sudah punya sebuah halaman web yang menarik. Nah, itu ada templating di CSS. Nah, untuk meramu ini semua, maka kemudian muncullah para kontributor yang fokus terhadap hal ini, menggabungkan kesemuanya ini menjadi jauh lebih kompak, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat untuk kita ngedevelop gitu kan ya. Muncullah konsep bootstrap nanti itu ya. Di mana di dalam si bootstrap ini tersedialah komponen-komponen dasar namun bukan dari nol yang memungkinkan kita memiliki sebuah halaman web yang sudah tersiapkan styling untuk si tampilannya, kemudian fungsi reaktif untuk si komponen HTML-nya dengan JavaScript bawaan gitu kan ya. Itu semua sudah terkemas di dalam si Bootstrap ini. Nah, jadi saya sering menyebutkan lah akhirnya si Bootstrap ini sebagai framework yang didesain untuk mengkolaborasikan, mensinergikan ini semua menjadi satu kesatuan. Nah, karena kita akan mencoba memanfaatkan ini, kita akan coba mempelajari dulu gitu kan ya komponen dasarnya. Kemarin HTML ini sudahlah kita tahu lah ya. Nah, kita hari ini akan coba melakukan percepatan sehingga besok mudah-mudahan kita sudah bisa langsung masuk ke pemanfaatan Bootstrap. Nah, saat kita bermain dengan Bootstrap, maka nanti yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara memain-mainkan si sejumlah predefined styling, predefined function yang kemudian itu udah ada gitu di dalamnya. Nah, kita gimana cara memanfaatkannya dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, itu yang kita akan pahami ya. Oke, nah kita akan mulai masuk ke CSS terlebih dahulu ya. Kita akan memahami dulu konsep dasarnya. Nah, untuk memperkaya hasanah teman-teman, saya tetap merekomendasikan untuk untuk tetap mereferensi ke WE3 School gitu kan ya, untuk kebutuhan pemanfaatan komponen-komponen yang lainnya ya, komponen dasar yang lainnya. Oke, nah kita akan coba bentar ya. Kita akan kembali ke folder kerja kita yang di gudang situ. Di sini kita akan coba memanfaatkan satu file tertentu, file HTML ya, dengan struktur seperti biasa, struktur standarnya HTML. Ya. Baik, saya akan ngambil dari yang lain. Kita lihat struktur standar dari sebuah halaman web itu kan ini ya. Masih ingat kan? Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, sip. Nah, kita akan simpan. Terserah Anda mau menyimpan di mana. Kita akan
css1.html. Oke, kita akan fokus di sini memahami tentang CSS. Bagaimana cara kerja CSS, cara pemanfaatannya, dan aturan main pemakaiannya. Mari kita kembali ke whiteboard. Oke, untuk masalah CSS ini, kita harus ketahui bahwa dialah yang bertanggung jawab mengatur styling dari font dan lain sebagainya. Oke, itu rumus umumnya. Cuman bagaimana cara kita menempelkan styling itu ke dalam elemen daripada si HTML-nya. Ya kan ya? Jadi kalau kita melihat bahwa nanti ibaratnya di dalam halaman web itu ya, ada komponen HTML dan ada stylingnya. Jadi ibaratnya kalau kita ambil gambarannya kayak gini. Saya punya nih sebuah elemen HTML di sini ya. Nah, misalkan elemennya itu adalah untuk paragraf P, masih ingat ya. Nah, si P ini itu punya sekian banyak atribut styling sebetulnya. Ya. Jadi si P ini memiliki sekian banyak atribut styling. Jadi dari P ini, dan ini berlaku untuk semua elemen yang lainnya ya. Dia punya sekian banyak atribut styling ya. Dia punya tuh. Nah, atribut styling ini bisa ditempelkan di setiap elemennya. Ya, dengan rumus gitu ya. Dengan rumus kita memanggil yang namanya atribut stylingnya itu dengan nama style gitu ya. Yang kemudian dari style ini kita bisa definisikan nanti sub atributnya. Misalkan styling untuk ngatur warna gitu ya, ngatur warna tulisan. Kemudian bisa kita memanfaatkan ukuran misalkan ya, font size misalkan ya. Oke. Kemudian kita bisa mengatur yang namanya text line gitu ya. Nah, ini banyak sebetulnya ya yang kemudian disediakan, dan tentu saya tidak akan menunjukkan satu persatu ya atribut ini, maka itu silakan untuk yang sisa lainnya Anda coba ngereferensi ke W3 School. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menempelkan atribut styling ini ke elemen HTML-nya ya. Nah, cara melekatkan. Nah, mulai nih kita ngomongin rule-nya ya. Cara melekatkan style CSS ke elemen HTML itu ada 3 ya, ada 3 cara melekatkan style CSS ke elemen HTML. 1 itu inline. Jadi spesifik langsung di elemen yang lagi mau di styling kita langsung kasih atribut stylenya. Ya, inline itu namanya. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, kita taruh di header. Jadi taruh di header ya. Taruh di bagian headnya, di headernya. Header dari halamannya. Header page. Nah, ini berlaku nanti untuk satu dokumen akhirnya, ya. Atau kemudian ketika kita ngerasa si styling ini bermanfaat juga untuk halaman-halaman lain, dan biar konsisten kita memaintain si stylenya tersebut, maka kita bisa gunakan eksternal CSS. Jadi ada kumpulan style dikemas dalam satu file. Nah, gitu kan ya. Nah, file ini yang nanti kemudian dipanggil. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh Bootstrap. Jadi Bootstrap itu memanfaatkan hal ini. Jadi dia sudah paham betul bahwa kalau kita gunakan inline itu nggak fleksibel. Kita taruh di header, berapa banyak halaman yang harus ditempelin dengan ini. Maka akhirnya dia bikin desainlah satu buah file, sekian banyak file, bukan cuma satu, yang kemudian itu direferensi nanti oleh halaman webnya kita. Ya. Nah, tentunya untuk bisa memahami 3 hal ini, kita nggak bisa langsung ke nomor 3, kita akan berkenalan dulu dengan nomor 1, memahami filosofi dan cara kerjanya dulu. Ya. Mari kita lihat.
Mari kita perhatikan, saya punya di sini misalkan sebuah tag paragraf ya, standar untuk menampilkan tulisan ini no style gitu ya. Ketika ini kita buatkan, kita tahu kan hasilnya jika kita running latihan CSS 1 ya. Oke. Muncul kemudian ya tulisan standar seperti ini. Nah, mari kita fokus dengan satu atribut saja dulu ya di sini. Contoh misalkan saya akan mencoba menggunakan yang inline ya, inline CSS. Maka kita cukup memanggil nih style gitu kan ya. Kemudian perhatikan si Sublime atau editor Anda biasanya kalau udah mengenal nih file HTML, dia akan langsung mendefinisikan struktur cara penulisan style. Dan di sini kita bisa memanggil sekian banyak properti daripada si styling yang bisa ditempelkan ke paragraf. Contoh nih, contoh ada color. Oke, lihat cara penulisannya. Si properti itu diikuti dengan titik 2, bukan sama dengan. Color ini bisa diisi dengan warna yang predefined, bisa kita gunakan red. Dan kemudian dalam satu ini bisa kita tambahkan beberapa style yang lain. Contoh misalkan saya ingin menambahkan yang lainnya, misalkan text line. Text line ini banyak pilihannya, bisa right, bisa left, bisa center. Nah, kayak Nah, kita akan simpan dulu yang text line, kita akan fokus dulu satu di warna. Oke, mari kita perhatikan efek dari kita memberikan styling tersebut, tak refresh, maka si tulisan berubah menjadi berwarna, ya kan ya? Sederhana sekali. Nah, ternyata untuk pemberian warna ini dirasa beberapa orang itu menjadi hal penting, terutama dalam hal pemilihan warna tertentu, gitu kan ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya satu pendefinisian warna yang menarik nih, tapi warnanya nggak umum, gitu kan ya. Nah, ketika warnanya tidak umum, maka si CSS mengizinkan kita untuk menggunakan formasi heksadesimalnya yang menggunakan menggunakan format RGB ya, masih ingat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan format heksadesimal, hex color dengan menambahkan hashtag dulu di bagian depannya. Kemudian ikuti dengan 2 digit pertama hexa untuk R-nya, untuk komposisi warna merahnya. Diikuti berikutnya dengan warna green-nya, 2 digit. Kemudian diikuti dengan warna RGB, berarti blue ya, warna biru. Jadi komposisi ini Anda bisa cari ya di manapun di internet sana mana yang menarik. Ya kan ya? Nah, contoh red itu contoh ya. Contoh, red itu kan dia formasi heksadesimalnya itu Anda bisa cari ya. FF00 artinya komposisi yang R-nya itu dibikin jadi aktif dikasih F gitu kan ya. Kemudian yang red green sama blue-nya dibikin dia tidak aktif maka dikasih 0. Nah, jadi saya kasih keterangan ini R, ini green, ini blue ya. Makanya RGB. Nah, maka kita bisa coba gunakan ini. Ya, gunakan si komposisi heksadesimal ini untuk kebutuhan pemberian warna. Oke, dan ini berlaku untuk warna yang lainnya. Misalkan ya. FF00. Oke, kita akan uji coba. Ini merah ya, yang nggak kelihatan perbedaannya dibanding yang sebelumnya kan. Coba kita ganti dia dengan 00 FF ya, berarti ini green-nya yang diaktifkan. Maka berubah dia menjadi hijau. Nah, ternyata di Google Chrome ini juga ada utility untuk mencari atau mencuri gitu ya, warna tertentu, misalkan ya. Nah, di sini saya gunakan Page Color Picker namanya. Page Color Picker ini bisa manfaatin sebagai extension-nya si Chrome ya. Contoh misalkan, nah ini aja nih, saya mau ngambil nih warna Google-nya yang ini nih. Ini kan nggak biru tua ya, warnanya apa nih ya. Nah, saya bisa gunakan si color picker, saya pilih nanti,
pick color from page, kemudian saya akan arahkan, bentar. Saya akan arahkan itu ke, bentar. Bentar, yang lainnya. Kita cek dulu ya. Nah, ini dia. Tadi bukan page aktif. Page color picker. Nah, oke, nah lihat di sini. Si kursor saya udah berubah jadi tanda plus gitu kan ya. Nah, ini bisa Anda manfaatkan. Misalkan saya mau mengambil warna hijaunya si W3 School. W3 School tuh ternyata nggak hijau-hijau banget ternyata ya. Ternyata komposisinya tuh kayak itu tuh. 4C AF50. Anda tinggal klik saja, itu udah langsung ke copy ke clipboard, berarti ke desktopnya kita. Kemudian saya tinggal paste di sini. Oke, dapatlah komposisi bilangan heksanya. Dan kemudian mari kita lihat, bandingkan hijau yang tadi sudah kita punyai dengan hijau yang sekarang. Nah, hijaunya agak lebih tua ya, lebih ke warna gelap. Nah kan gitu. Nah ini adalah salah satu pemanfaatan styling yang bisa Anda mainkan. Nah sebagai developer tentu pengambilan warna ini cukup penting ya. Gitu. Oke, udah ya itu intermezzo strict untuk bermain dengan warna. Baik, nah kembali ke topik kita. Ini adalah salah satu bentuk pemberian styling CSS terhadap elemen HTML secara inline. Dan ingat, kita bisa menambahkan hal yang lainnya jika propertinya lebih dari satu. Contoh, text align-nya kita pengen taruh dia di tengah, gitu kan ya. Maka saya taruh dia di center. Maka kalau kita refresh si halaman webnya, kelihatan sekarang dia menjadi di tengah. Nah, yang ingin saya tekankan adalah andai kata saya punya beberapa buah paragraf dan pengen dibikin stylenya demikian gitu kan ya. Berarti kan copy paste jatuhnya ya. Nah, ketika copy paste seperti ini, maka jika ada perubahan di satu tempat, maka saya harus berubah di yang lainnya gitu kan ya. Misalkan saya punya 4 paragraf. Paragraf 1 gitu kan ya. Kemudian di sini paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 misalkan ya. Kemudian stylenya mau dibikin sama, maka pasti Anda akan melakukan copy paste seperti gini. Nah, gitu kan ya. Ternyata hal demikian itu kurang begitu efektif ketika kemudian kita ingin coba terapkan. Nah, maka itulah untuk beberapa kondisi yang sifatnya styling ini akan diberlakukan cukup sering, maka disarankan tidak menggunakan yang inline. Ya. Jadi paham ya, untuk yang inline sebetulnya cukup seperti ini aja, cukup panggil styling sebagai atribut dari si elemen HTML-nya, kemudian definisikan propertinya, kemudian value-nya. Jadi ini saya tandain, kita berikan note ya. Kita berikan note. Oke, ada beberapa poin ya. Ada style, itu sebagai atribut dari si elemen HTML-nya. Kemudian ada property. Nah, ini property yang bisa beragam macam, dan ini adalah value-nya. Jangan lupa, jika ada beberapa elemen yang ingin ditambah, atau beberapa property, pisahkan dengan titik koma ya. Oke, nah ini saya berikan catatan. Ini adalah atribut dari P. Kemudian ini adalah property CSS ya. Kemudian yang terakhir ini adalah value-nya. Nah, untuk yang value tentu dia akan menyesuaikan dengan dengan si properti apa yang akan dipakai. Sebagai contoh Anda bisa lihat di sini untuk text align tentu bukan pakai hexadesimal, dia butuhnya center, left atau right ya. Nah, untuk tahu value-nya tentu Anda silakan ngereferensi ke W3 School. Oke ya. Nah, kita akan mulai sekarang membahas tentang bagaimana nih kalau misalkan kita pengen styling ini menjadi jauh lebih fleksibel. Ya, ketika ingin dibikin jadi jauh lebih fleksibel, maka kita bisa gunakan pemanfaatan styling secara terpusat. Nah, itu gambarannya ya.
Nah, styling secara terpusat berarti sudah melewati kaidah yang pertama ini. Kita udah lewatin yang nggak bisa pakai yang inline lagi. Nah, kita akan gunakan deklarasi dia di bagian header-nya. Di bagian header daripada si halaman webnya. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya? Ternyata cukup sederhana, gitu kan ya. Misalkan ini kita mau satukan ya. Nah, ini kita hilangkan saja semua. Jadi cukup tag HTML seperti biasa. Nah, rumusannya sudah ada, gitu kan ya. Cukup kita bikin nanti di bagian head itu ada style seperti ini. Itu pun juga sudah disiapkan. Kemudian panggil elemennya, kasih kurung kurawal buka, kemudian properti sama value-nya ditaruh di sana. Ya. Sehingga kalau kita teruskan di script-nya kita, seperti gini jadinya. Di bagian head ya, style, ya otomatis dibuatin ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Nah, di sini kita definisikan tag-nya. Ya. Nah, kita coba refresh dulu sih halaman webnya kita ya. Ini kondisi yang sekarang berarti kembali kosong ya. Kembali kosongan. Nah, kita ingin tambahkan si P tadi di styling di bagian header. Cukup panggil elemennya sebagai apa konektornya kita. Kemudian kasih kurung kural buka dan kemudian definisikanlah ya. Definisikanlah si elemen HTML-nya tersebut dan dipisahkan dengan titik koma seperti biasa ya. Jadi ada properti ya, propertinya, value-nya seperti ini ya. Jadi di sini saya mendefinisikan color untuk si P ini, semua yang ada P pokoknya muncul, langsung diterapkan styling seperti ini. Jadi kalau kita refresh, selesai sudah. Jadi kalau kita punya banyak sekali elemen dalam HTML yang punya kesamaan atribut gitu ya, atribut dari stylingnya, maka nggak usah satu-satu gitu ya, cukup ditaruh di bagian pusatnya, kemudian kita terapin stylingnya di sana, maka semuanya akan ikut menyesuaikan. Jadi konsistensi styling bisa lebih terjamin gitu kan ya. Ya kalau ngelihat yang contoh kita ini kan memang sedikit ya. Nah, bayangkan kalau styling Anda sudah cukup banyak gitu kan ya. Terutama kerasa ketika bikin aplikasi halaman web yang mengandung artikel. Itu kerasa banget. Ya, seperti itu. Oke, nah mari kita lihat di sini. Kadang manusia tuh juga suka iseng juga gitu kan ya. Ada kondisi tertentu di mana paragraf yang sudah kita define ini stylenya, itu ada beberapa yang pengen dibikin khusus. Ya, dia punya kekhususan dibandingkan paragraf yang lain. Nah, oke. Punya kekhususan dibandingkan paragraf yang lain. Nah, ketika punya kekhususan atau kita ingin menspesialkan pemberian styling untuk sekumpulan elemen dari HTML itu, kita pengen berikan kekhususan, maka kita bisa memberikan satu identifier terhadap si elemennya untuk kemudian nanti kita bisa berikan perlakuan khusus. Gitu kan ya. Oke, jadi ini ada ibaratnya si para pengembang teknologi CSS ini memahami betul gitu kan ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya khusus itu pengen diperlakukan secara khusus pula dan pengen CSS ini mengakomodir gitu kan ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa di dalam CSS nanti dia mengenal ada fungsi untuk penunjukan elemen kelompok elemen styling gitu kan ya, yang didefinisikan secara spesifik ya. Jadi nanti di dalam CSS itu dia akan mengenal ada yang namanya ID ya. Kalau memang ada satu style CSS spesifik untuk satu elemen tertentu ya. Ada yang kemudian sifatnya kita pengen kolektif bentuknya. Nah, kita bisa gunakan si penerapan kelas di dalam si CSS. Ya, pemanfaatan kelas di dalam CSS. Kang Hardi, kalau nggak kedengaran
logout dulu, masuk lagi biasanya. Mungkin pastikan si speakernya dicolokin dengan baik ya. Dites dulu aja sebelum masuk ke roomnya, dites dulu speakernya kedengaran nggak, mic-nya kedengaran nggak, itu ya, silakan. Kalau nggak bisa juga kedengaran juga, caranya logout dulu ya, kemudian login lagi. Maksudnya keluar dulu dari room, nanti masuk lagi. Dan kalau bisa segera, soalnya bentar lagi habis. Oke, kita terusin ya. Jadi sekali lagi, si CSS ini stylingnya bisa kita spesifikkan untuk elemen tertentu menggunakan pendefinisian ID ya, kalau cuma satu. Tapi kalau sifatnya bisa ada sekian kelompok, maka kita bisa gunakan kelas ya, seperti itu. Ada ID, ada kelas. Ini 2 poin ini yang saya perlu berikan catatan. Sehingga ketika kondisinya seperti ini, saya bisa mendefinisikan hal-hal yang sifatnya spesifik gitu ini untuk si paragraf itu. Nah, saya sudah tunjukkan di sini. Ada 2 cara pendefinisiannya itu. Satu menggunakan pagar, satu menggunakan titik untuk penyesuaiannya. Perhatikan, saya memiliki style khusus. Style khusus ini adalah ID dari elemen yang ingin saya berikan pengkhususan. Oke, ada tadi style class. Style class itu kalau kemudian yang dipanggil adalah elemen dari kelas dari si elemen HTML-nya. Jadi kalau kita ingin mereferensikan si elemen HTML itu dalam bentuk ID, maka saya awali dia dengan tanda pagar di dalam pendefinisiannya. Tapi kalau dia berupa kelas, saya gunakan titik. Nah, jadi ibaratnya untuk membedakan ya, untuk memberikan informasi kepada si HTML terkait masalah mana sih tulisan ini tuh, di mana sih letaknya. Nah, dia akan ngecek dulu, ini ID apa kelas nih. Nah, kalau dia ada tanda pagarnya, maka itu menunjukkan dia akan nyari yang bersifat ID. Ada pendefinisian ID di dalam si elemennya. Tapi kalau dia pakai titik, maka itu menunjukkan kelas. Nah, pemanfaatannya mari kita lihat. Ya. Gitu ya, jadi kesimpulannya, untuk ID, ada tanda crash ya, di deklarasinya. Sementara kalau mendefinisikan kelas CSS, kita gunakan titik di deklarasinya. Nah, kita akan uji cobakan. Ya, kita akan uji cobakan. Kita akan bersihkan dulu ya si si scriptnya kita. Ini. Oh, sebentar. Sublime saya ketutup. Oke. Saya ada 5 menit lah, cukup ya. Oke, mana tadi kita latihan CSS 1. Oke, contoh misalkan di sini. Kita akan coba yang ini kita komen dulu ya, biar fokus satu-satu. Cara komen tahu ya, Ctrl/. Nah, kita akan mainkan di paragraf yang pertama. ID, kemudian kasihlah nama di sini. Nah, nama ini terserah Anda ya. Misalkan par1. Nah, stylingnya sama kayak tadi lah ya, tidak ada perbedaan. Cuma sekarang kita mau tempelkan dia ke paragraf 1. Kita cek dulu ya kondisinya sekarang, halaman webnya kita. Oke, no style ya, tidak ada style. Oke, kita akan bikin styling berdasarkan ID. Kalau ID tadi apa? Pagar ya. Kemudian panggil si par1-nya. Kemudian lihat si Sublime membantu. Oke ya. Ada kesesuaian ya. Mari kita lihat hasilnya.
Oke, berlakulah sudah si style tersebut untuk paragraf 1. Dan ingat harus identik, maksudnya namanya harus persis sama ya. Jadi kalau misalkan nggak sama ya dia tidak akan tahu ya tentang rule tersebut. Lihat ya. Tadi saya menghapus dari si deklarasinya jadi PA1 ya, bukan par. Nah, itu jadi tidak berlaku. Oke, cuman kita lihat bagaimana kalau kemudian ini huruf besar sama huruf kecil, apakah case sensitif gitu kan ya? Kesimpulannya apa? Pelan-pelan. Oke, mari kita lihat. Di sini parnya P-nya besar, di bawah P-nya kecil. Oke, ketika kondisi tadi huruf besar kecilnya persis sama, tampil stylenya ya. Tapi ketika berbeda, sip. Jadi ketahuan ya, dia bersifat case sensitif. Nah, cuma rata-rata memang best practice-nya panduannya itu si ID ini biasanya dibikin huruf kecil ya. Rata-rata tuh dibikin huruf kecil. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau misalkan ini saya mau terapin di yang lainnya. Nah, ya kan ya. Par 1 juga, gitu kan ya. Jalan kan? Jadi ketika Anda ingin mendefinisikan secara spesifik tentang styling tertentu gitu kan ya, di elemen tertentu, maka Anda bisa gunakan ID ini. Jadi ibaratnya perlakuan umumnya itu mau pakai P gitu kan ya, tapi perlakuan khususnya kita gunakan si ID. Misalkan contoh ini kita mau kasih warna merah tadi ya, red aja langsung ya. Red, kemudian kita taruh dia di rata kiri aja ya, standar. Oke, kemudian sekarang udah ada yang pakai ID dan kita lihat apa efeknya ya. Bisa Anda perhatikan di sini. Bahasa kita ini menjadi begini akhirnya. Perlakukan styling halaman web itu sesuai dengan rule dari si P. Oke. Tetapi kalau di P itu ada ID tertentu, maka cek adakah pengaturan style untuk ID itu. Kalau ada, maka itulah yang dipakai. Paham ya? Jadi ibaratnya derajatnya itu, hierarkinya itu, berarti ini prioritinya paling tinggi, ya kan ya? Yang kalau dia tidak ada, maka yang ini yang akan dipakai. Gitu. Ya. Oke, itu untuk yang ID ya. Nah, habis ini kita akan tutup dulu sesinya. Kita akan masuk ke yang kelas ya, pemanfaatan yang kelas karena ternyata udah mau habis ya. Oke, tetap stay tune. Kita akan lanjut di yang kelas. Saya tutup dulu, saya akan kirimkan link berikutnya. Ditunggu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.